Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innallaha ya'lamu al-rajani fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يالنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم يشرنا في زمراتهم بالعافية سلامة ثم الفائدة صاحب الكتاب سيد عبد الله محمد بن يوسف السنوسي سمي له شيخ شرها الدسوقي سمي له حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman selesai kita bahas ya. Mulai masuk sifat ya. Wajibu ala kulli mukallafin udah ya syar'an aya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Fa mimma yajibu, wajib di sini wajib apa ini? Wajibnya wajib apa? Syar'i apa akli? Wajibnya wajib syar'i apa akli? Wa yajibu fi haqqi ta'ala wa yajibu li maulana jalla wa azza. Wajibnya wajib akli.
Kalau wa yajibu likulli muslimin, wajib syar'i. Jadi wajib kalau disandarkan kepada Allah, maka maknanya harus makna wajib akli. Kalau wajib disandarkan pada perbuatannya manusia, maknanya wajib syar'i. Siapa yang ngerjain dapat pahala, yang ninggalin dosa. Kalau wajib disandarkan pada Allah, maknanya wajib akli, maknanya perkara yang tidak akan pernah tiada pada zatnya Allah, atau hubungan sesuatu dengan sesuatu yang hubungan itu tidak akan pernah tiada gitu. Hubungan antara zat Allah dan sifat 20 ini semua hubungannya apa? Wajib. Hubungan yang gak akan pernah bisa dipisahkan. Asyara bimin wa min ma at-tab'idiyah, min tab'idiyah ila anna sifati maulana jalla wa azza wajibatan lahu la tanhasiru fi hadhil ishrin. Min yang menunjukkan tab'idiyah itu untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak terbatas 20, tapi lebih dari 20. Jadi jangan ente ngaji bid'ah tuh, sifat Allah kok dibatasin cuman 20. Sifat Allah memang enggak 20, maka pakainya min wa min ma, dan sebagian dari sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Kayak yang lagi ribut kemarin. Wa min abna'i Ubaidillah dan sebagian dari anaknya Ubaidillah itu ada anaknya siapa? Ahmad Al-Muhajir, itu antaranya Ubaidillah. Kan ngomongnya wamin, bukan ini berarti nggak ada anak yang lain lagi lah. Yang itu kan pakainya tab'idiyah sebagian. Lu gimana sih? Udah diomong ini minnya min. Jadi kalau udah nggak ngerti kepada makna ini, nanti diartikan sifat Allah hanya 20. Anaknya Syekh Ahmad Muhajir ya hanya 2 gitu. Yang lain bukan. Kenapa nggak disebutkan? Lah itu kan wamin itu ada. Kalau akal tidak bisa menemukan lebih dari 20 gitu loh. Kenapa? Kan sifatnya nggak terbatas. Kenapa kok 20? Nggak lebih aja 50 kayak, atau 60 atau 70 gitu maksudnya. Diambil 20 ini karena 20 ini sudah mencukupi untuk membuktikan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Bukan 20 ini maksudnya apa? 20 ini maksudnya sesuatu yang hanya bisa digalinya kok 20. Ini disebutkan 20 sesuai dengan dalil akli dan dalil syar'i. Yang didukung kuat dengan dalil akli dan dalil syar'i
itu bisa dijumpakan ulama ada 20. Kalau saya mau nambahin boleh nggak? Boleh, yang ngelarang siapa? Ente tambahin aja. Nanti ente jadi imam. Imam Asy'ari nyebutin berapa? 12. Ada yang nambahin jadi 13. Imam Sanusi nambahin 20. Lah ente mau nambahin boleh aja, silakan. Kalau bisa, gitu aja dong. Nggak ada yang ngelarang, nggak. Wong sifat Allah itu lebih dari 20. Tinggal ente mau nambahin nggak apa-apa. Gua nambahin lah 22, ya monggo, nggak apa salah, silakan aja. Yang penting pakai dalil. Apa yang menunjukkan ente tambahin itu apa, mana buktinya. Jangan gua mau nambahin sifat inilah, sifat ini. Nah, dalilnya mana? Ya nggak usah pakai dalil, lah itu mana namanya. Kalau mau nambahin nggak apa-apa, yang penting bisa mendalilinya, bisa membuktikan keberadaan sifat-sifat tersebut. Seperti apa? Imam Al-Maturidi menisbatkan sifat ma'ani itu ada 8. Ya dia punya bukti, bisa ngadain dalilnya gitu loh. Kalau kita kan cuman 7. Ada yang mengatakan 8 boleh. Ditambahin lagi sifat takwin, tambahin lagi sifat idrok, boleh, terserah tambahin. Dalilnya mana? La yudrikul absar wa yudrikul absar wal latiful tuh. Ada sifat idrok tuh bagi Allah tuh. La yudrikul absar, nggak ditemu. Wa huwa yudriku, berarti Allah itu idrok. Nah, ada tuh dalilnya sifat idrok. Nah, itu ulama kalau mau menunjukkan ya harus punya dalil. Kalau enggak ya enggak bisa. Jadi min di sini adalah min tab'idiyah yang menunjukkan makna sebagian. Bahwa sifat Allah itu adalah tidak terbatas. Maka dari yang bisa kita sebutkan yang terbatas ini jumlahnya hanya 20. Id kamalatuhu ta'ala la nihayatalaha. Bahwa sungguhnya sebab kesempurnaan bagi Allah, sifat-sifat sempurna bagi Allah itu tidak terbatas. Sifat sempurna itu apa? Sempurna itu apa? Hah? Sempurna, tidak ada kekurangan. Sempurna itu apa? Sifat yang layak dipuji, namanya sifat sempurna. Lawannya apa? Cacat. Sifat yang nggak layak dipuji. Jadi semua sifat Allah itu sifat yang layak dipuji. Nah, sifat yang demikian itu nggak terbatas bagi Allah gitu loh. Semua sifat-sifat Allah itu layak dipuji dan itu jumlahnya kalau mau dihitung nggak terbatas. Asmaul? Iya. Asmaul husna itu isinya 3. Ismul zat, ismul sifat, ismul af'al. Dia ada nama pada zatnya, nama pada sifat, dan nama pada perbuatan. Nah, kalau ini kan khusus nama sifat, bukan menunjuk pada nama zat atau nama perbuatan. Id kamalatu ta'ala la nihayatalaha. Lakin al ajzu an ma'rifati malam yansub alaihi dalilun akliyun wala nakliyun
la nu'akhadhu bihi bi fadlillahi ta'ala. Namun ketidakmampuan mengetahui sifat-sifat yang tidak terjelaskan oleh dalil akli dan nakli membuat kita tidak disiksa karenanya berkat anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan mudah nih, Allah mempermudah kita gitu loh. Dicukupkan bagi orang yang bisa mengenali sifat-sifatnya Allah. Mana dalil yang menunjukkan 20 itu mana? Mana? Ada nggak? Hadis atau Quran yang menunjukkan sifat Allah 20 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mau kata Sayyid Aqil aja, mana dalil yang menunjukkan Allah sifatnya wujud, mana coba tunjukkan sini. Di Quran, di hadis Allah wujud, coba. Mana ada? Hah? Berarti nggak wujud dong. Wujud. Nah, kalau harus semuanya pakai tulisan kan repot gitu loh. Untuk mengimani Allah 20 nggak usah pakai tulisan. Terus dari mana? Ulama itu ada hukum yang namanya hukum qiyas. Coba rukun sholat berapa? 13. Berapa? 12. Berapa ini? Ente enggak? 17. Ente berapa? Enggak. Loh kok beda-beda? Lah tulisannya mana? Coba saya mau nanya di Quran, hadis, rukun sholat 17 ada enggak? Ada? Ya enggak ada. Lah yang mutusin siapa itu? Ya ulama. Ulama itu pinter gitu loh. Ketika nggak ada keputusan dari Quran, nggak ada keputusan hadis, ulama bikin keputusan. Namanya dengan ijma, bahwa orang kalau sholat harus yang dikerjakan ini sampai 17. 17 itu kalau tumak ninahnya dipisah-pisah. Kalau tumak ninah jadi satu jumlahnya 13 gitu. Dari mana itu? Ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu kayak ngelihat saya sholat. Lah ulama nggak ngelihat doang, dipelajari sama ulama. Oh Nabi sholat yang nggak pernah ditinggal. Oh ini, oh bagian ini, oh berarti ini rukun nih gitu. Maka diputuskan sama ulama bahwa orang sholat harus rukunnya sekian. Lah kalau kamu nanya mana Quran hadisnya, ya nggak ada. Nabi itu nggak pernah nulis Quran hadis tentang rukun-rukun sholat, nggak boleh. Jadi gimana kalau saya mau sholat? Ya tinggal kerjain aja. Nanti mau ruku, mau sujud, mau kunut, tahiyat pertama. Kalau saya ninggalin tahiyat pertama gimana hukumnya? Ya batal. Nah, kan repot. Jadinya rukun semua nanti. Rukun sholat bisa 30 biji itu begitu. Jadinya nggak bisa misahin mana yang rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, nggak bisa misahin jadinya kan. Gara-gara setiap sesuatu itu harus pakai tulisan. Kalau nggak tulisannya nggak ada. Lah ulama mutusin sifat Allah 20 dari mana? Yang mutusin 17 apa 13 dari mana? Kok mutusinya 13 dari mana?
Mutusinya 13. Akal bisa menghadirkan dalil akli dan nakli, gitu loh. Di Quran hadis disebutkan Allah tidak berawal, jelas tuh ada hadisnya. Kalau Allah wujud, nggak ada. Dalam naklinya nggak ada tulisan Allahu maujudun, nggak ada. Kalau kidam ada, kodim, bako ada, mukhalafah ada, qiyamu bin nafsi ada, wahdaniyah ada. Dalil ini jelas nih. Terus sama ada, basor, kalam ada, kudrat nggak ada, qadir adanya, kudrat nggak ada, iradat nggak ada, muridat apa, iradah nggak ada, ilmu nggak ada, hayat nggak ada. Lah, yang nggak ada tulisannya ini lalu akal berpikir, gitu loh. Kalau di tulisan Qur'annya qadiron, kalau qadir ya mesti kudrat, gitu dong mestinya. Kalau alim mesti ilmu. Masa ada Allah itu alim berilmu? Enggak, lagi ada alim nggak ada ilmunya gimana? Alim tapi nggak ada. Mungkin pernah kamu lihat ada orang begitu, ada orang alim tapi nggak ada. Gimana sih? Ada orang alim nggak ada ilmunya, qadir tapi nggak kudrat, mungkin. Itu loh. Jadi semua yang diomong 20 ini semua ada dalil akli dan naklinya. Ulama nyusun, gitu loh. Orang yang bisa mengimani 20 ini itu sudah menggugurkan kewajiban bisa mengenali sifat-sifat Allah, membedakan mana yang haknya Allah, mana yang bukan haknya Allah. Cukup dengan 20 ini, gitu loh. Nah, lebihnya gimana? Ya nggak usah kebanyakan. Kenapa? Karena nggak dituntut kita untuk nemu banyak, dituntutnya kita untuk bisa mengenali Allah itu mukhalafah lil hawadis. Nah, dengan 20 ini udah bisa membedakan mana yang makhluk, mana yang Tuhan. Kalau enggak gimana? Ya nggak bisa bedain. Terus ini juga penampakan dari surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu isinya apa? Qul huwallahu ahad. Dia itu Allah. Lah kalau ada namanya, ada wujudnya enggak? Nah, berarti wajib wujud, gitu. Nggak usah dulu lagi qul huwa wujudullah, kan nggak usah begitu. Repot amat kayaknya. Allah wujud kan. Kalau qul huwallah, huwa itu kembali siapa? Ke wujudnya Allah, pada zatnya. Ya nggak usah disebut zat lagi. Ada nggak ulama yang nyebut Allah zat? Ada. Hadis nggak ada. Quran nggak ada. Ulama ada. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada ulama tuh yang nyebut Allah itu zat. Lah wujud. Lah kalau ada zat ya mesti ada wujud. Gimana sih? Namanya sifat lazimah, gitu. Qul huwallahu ahad. Ahad, nah disebut tuh ada wahdaniyah. As-somad, apa as-somad? Yang memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya, yang bergantung seluruh hambanya kepada dia, namanya apa? As-somad. Lah as-somad itu yang bagaimana? Ya mestinya ya kudrat, iradat, ilmu,
Lah ya masa ada asomat tapi ini asomat tapi nggak kudrat. Lah mau asomat ngapain sama dia nggak kudrat. Jadi akal itu berpikir, makanya dalilnya akli wan nakli. 20 ini dari mana sih? Akli wan nakli gitu. Akalnya berpikir dan juga syariatnya mendukung, menunjukkan gitu. Kalau semuanya mau pakai tulisan Al-Quran nanti nggak ada dalil wujud, nggak ada kudrat, nggak ada iradat, di Quran yang nggak ada. Nah sedangkan bagaimana mungkin akal bisa menerima ada zat yang bersifatan qadiron tapi nggak ada kudrat, bersifat alim tapi nggak ada ilmu gitu loh. Ini jelas nih 20 ini semuanya pakai dalil, nggak ada yang terbuang atau dituliskan main-main, nggak ada. Atau ini biar banyak deh dimasukin aja dah gitu biar kelihatan keren. Nah kalau biar kelihatan keren ya nggak 20, 70 sekali yang keren. Kok cuma 20 doang, tanggung amat kayaknya. Yang nggak mau pakai ilmu, nggak mau pakai kudrat itu terjebak sorok atau gimana? Kalau ilmu kudrat itu kan kayak si masdar, tapi beda begitu ya. Kayak zat begitu kan. Kalau orang terjebak sorok, kalau alim itu si fa'il pelaku kan nggak butuh zat, nggak lagi. Kalau alim, lah iya. Ilmu kan masdarnya. Berarti kan dia terjebaknya dari arah Allah itu kalau alimnya karena ilmu sama kayak kita. Jadi harus Allah itu alim tapi nggak karena ilmu, biar mukhalafah dengan kita, gitu maksudnya. Kalau Allah itu alim karena ada ilmunya, berarti sama dong kayak makhluk. Makhluk juga alim karena ilmu. Jadi Allah itu biar beda gimana alim tapi nggak pakai ilmu. Menunjukkan wahdaniyah, zatnya yang alim gitu. Nggak ada ilmunya nggak. Iya, makanya nggak mau dia. Kalau begitu nanti ada dua. Karena setiap isi masdar itu bermakna isi masdar. Kan itu mustaq kan, harusnya asalnya dari situ kan. Nggak mungkin ada alim kalau nggak ada ilmunya lah, gimana sih? Mustaq minhu dia nggak mau pakai itu. Awal kata alim itu dari ilmu. Lah ya dia nggak mau pakai itu. Kalau begitu nanti sama kayak makhluk kata dia, gitu loh. Lah biar nggak begitu gimana? Pokoknya Allah itu alim, tapi nggak pakai ilmu. Dukungan alimnya mana? Tuh Qurannya ngomong alim, nggak ngomong ilmu, gitu loh. Ini makanya kita nggak, ulama bicara begini. Ini bagi ulama yang apa namanya, yang memasukkan ini dalam kategori hukum furu' nih. Oh, yang penting wajib usulnya apa? Iman pada Allah. Wajib usul tuh. Yang nggak iman Allah gimana? Kufur, gitu. Nah, furu'nya gimana? Mau 20 boleh, gitu loh. Mau 13 boleh, mau 12 boleh, mau 7 boleh, 3 boleh, yang penting iman pada Allah. Usulnya gitu loh. Adapun furu'nya, isinya boleh beda-beda, gitu loh. Caranya pakai wajib, mustahil, jaiz boleh. Ada caranya pakai
tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma dan sifat boleh, gitu loh. Yang penting masih iman kepada Allah, itu usulnya, gitu loh. Ini kata jumhur menerima mereka sebagai orang yang masih diterima akidahnya. Kenapa? Pada dasarnya mereka masih mengimani usul yang pokok. Pokoknya apa sih? Mengimani adanya Allah. Jadi dalam hukum itu ada usul dan furu. Contoh, iman kepada hari akhir wajib nggak? Usul apa furu? Usul apa furu? Furu. Jadi nggak iman nggak apa-apa. Iman pada hari akhir hukumnya apa? Wajibnya apa? Usul furu? Usul. Yang nggak iman kafir. Itu usul, itu pokok namanya. Yang nggak boleh ada perbedaan, itu usul namanya. Tidak boleh ada perbedaan, namanya usul. Beda kafir, itu usul namanya. Iman pada Allah hukumnya apa? Wajibnya apa? Usul. Nggak boleh ada perbedaan. Iman malaikat usul. Sholat duhur 4. Sholat duhur 4 boleh 3, boleh 2, 1 boleh, boleh 1 boleh kurang dari 4 enggak? Itu usul. Maghrib 3 usul. Haji ke Mekah usul. Puasa Ramadan usul. Kalau haji ke Indramayu, itu usul tuh. Lah furuknya, saya sholatnya zuhur pakai bismillah, ada nggak pakai bismillah, ada sedekap, ada nggak sedekap, itu apa itu? Furu nggak ada masalah, nggak, jangan diributin gitu loh. Yang penting usulnya sama gitu. Ada yang usoli, ada yang enggak. Ada yang kunut, ada yang pakai spion, ada yang enggak. Kalau pakai spion kan kunut gitu maksudnya. Ada yang nggak pakai spion, berandalan berarti. Pakai spion kan rapih namanya, tertib. Itu apa hukumnya apa? Furu. Isra Mi'raj hukumnya apa? Iman Isra Mi'raj hukumnya apa? Usul. Yang enggak iman kafir. Isra-nya pakai ruh apa jasad? Ruh doang gimana? Usul apa? Furu. Gitu. Itu furu'nya gitu loh. Ini kata jumhur nih. Jangan diributin, yang penting masih iman Isra Mi'rajnya. Sama dengan tadi. Sifat Allah berapa? Lah ente cocoknya berapa? Tanya gitu. Yang ente cocok berapa? Biar kita enggak ribut dong, sama-sama kawan inilah, sama kawan ribut begitu dah. Gua ceng lidah, lu maunya berapa gitu. Gua 30, oke. Atur dah 30. Jadi jangan terus, sifat Allah kok 20 dibatasin bid'ah. Yang namanya ente kok melarang, mengatakan ini nggak boleh, ada nggak larangannya? Sini tunjukin. Dilarang membatasi sifat Allah 20.
Ada? Perintahnya nggak ada. Lah larangannya ada nggak? Lah kan begitu dong. Kalau nggak ada larangan, nggak ada perintah, berarti apa? Boleh, gitu dong. Lah iya dong. Oh ini nggak ada perintahnya 20, ada larangannya enggak? Oh ini tetap melarang, nggak boleh. Ada larangannya, kalau ada saya tinggalin. Sesuatu yang dilarang itu karena ada larangannya. Sesuatu yang kita kerjakan karena ada perintahnya, gitu. Kalau nggak ada perintahnya, ya kamu nggak usah ngelarang-larang. Begitu nggak ada larangannya, kamu jangan nyegah-nyegah, gitu loh. Nanti kalau itu nggak ada perintah, nggak ada larangan, berarti boleh saja dikerjakan. Semua yang jadi pokoknya begitu. Jadi kita mempelajari ini menjadi sifat 20 karena untungnya Allah nggak menetapkan di dalam Al-Quran harus kamu kenal sifat Allah jumlahnya sekian, nggak ada. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Karena sifat Allah nggak terbatas, kok ente diperintah harus tiap hambaku kenal semua sifatku. Oh ya kepret ente udah. Mau kapan mau ngerjain yang lain ente, mau gali sifat-sifat Allah doang, gitu. Nggak kelar-kelar seumur hidup udah, itu bagaimana coba? Nah untungnya kok nggak ada perintah demikian. Perintahnya hanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kalau saya udah bisa mengenalin keberadaannya Allah sebagai Tuhan dan menolak yang lain sebagai Tuhan, berarti sudah mencukupi, gitu loh. Lah, dengan 20 itu bisa demikian. Saya sudah bisa menolak ini bukan Tuhan dan bisa mutusin Allah lah yang Tuhan dengan 20 sifat. Gitu maksudnya. Maka dicukupkan oleh ulama 20 sifat ini. Kenapa? Karena sudah bisa menunjukkan keberadaan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak Tuhan-Tuhan lain yang sebenarnya dia bukan Tuhan. Nyambung. Itu. Jadi ini jelas ini adalah atas anugerahnya Allah. Ya. Jadi asyara min diisyarohkan dengan min menunjukkan ini sebagian dari sifat Allah. Nah, kenapa kok 20? Ya karena memang akal yang bisa dihadirkan oleh akal dengan dalil nakli dan syar'i jumlahnya ada 20. Lebih nggak bisa. Kalau ente bisa monggo. Nggak ada yang nyetop, nggak ada. Mau 20 doang, ente sanggupnya berapa? Udah nego aja lah, kita yang beres lah. Boleh barangkali, yang penting kalau ente bisa menunjukkan lebih dari 20, ente saya angkat jadi imam. Imamu ahlu sunnah wal jamaah atau imamul mujaddid. Imam Sanusi kan imamul mujaddid, pembaharu muslim, pembaharu akidah. Imam Ghazali mujaddid dalam tasawuf, gitu loh. Imamul Haddad mujaddid dalam tasawuf, gitu. Jadi kalau ente bisa menemukan hal-hal baru yang itu nggak ditemukan oleh sebelumnya dan bisa menghadirkan dalil-dalilnya, ente akan diangkat jadi mujaddid, imam. Tapi jangan yang asal sarifin, sarifin gimana? Nah, itu mah ilmu dangdut akhirnya. Ya.
20 aja mumet katanya. Padahal 20 ini kalau sudah bisa dicerna itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. 20 ini kamu buang satu aja nggak bisa. Mustahil dah, nggak mungkin dah. Nggak mungkin dia saya sebut Tuhan kalau kurang dari 20 ini. Coba 20 itu wujud, kita bako, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron. Coba kurangin satu aja coba. Nggak melihat mamanya. Melihatnya kita buang. Berarti apa? Buta dong. Bisa Tuhan buta? Alimnya kita buang. Berarti apa? Jahil. Boleh Tuhan jahil? Esanya kita buang. Bisa. Berarti ada 2, 3, boleh. Kidamnya kita buang, mukhalafah kita buang, bisa? Ini nggak bisa. Ini sudah jadi pokok utama sempurna gitu loh. Kalau yang namanya Tuhan ya harus wajib padanya ada 20 sifat. Kenapa kok saya menolak Tuhan-Tuhan lain tuh? Itu bukan Tuhan. Karena mereka nggak ada 20 sifat, gitu loh. Pada diri mereka nggak ada 20 sifat ini. Kalau mereka ada 20 sifat ini, ya bisa disebut sebagai Tuhan. Nah kalau nggak ada gimana? Terus mau kita akui sebagai Tuhan, ya nggak bisa. Kayak nggak ada sifat kenabiannya mau diakui sebagai bisa. Kayak Ahmad mukadzib, musodek, tukang kedzib kok. Ahmad mukadzib, terus Gulam, sama nggak itu? Beda kan? Beda orang ya? Gulam Ahmad, terus Tukimin, Mukidi ada. Wong nggak punya sifat kenabian, gimana mau diakui sebagai? Kan nggak mungkin kan? Nggak ada sifat ketuhanannya mau diakui sebagai Tuhan, ya nggak bisa. Jadi yang memutuskan 20 ini adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan untuk bisa membuat satu hukum atau ijma dengan menetapkan sesuatu. Sehingga keputusan mereka jadilah keputusannya orang-orang yang namanya mujtahid. Orang yang keputusannya harus diterima oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Karena disepakati oleh semuanya gitu. Bahwa apa yang diputuskannya betul-betul sesuai dengan Quran dan hadis. Sesuai dengan apa yang jadi jalannya salafuna soleh, sesuai dengan jalannya para sahabat gitu. Ya, jadi kita ngambil yang 20 ini adalah pendapatnya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Kalau kurang ini boleh nggak? Boleh. Nggak bakal saya ajak berantem kamu nggak. Udah tenang aja. Ini mau 20 boleh ikut saya. 12 boleh. 5 boleh, wong satu aja boleh. Yang penting iman adanya Allah itu wajibul wujud. Selesai, sudah. Pakai aja.
Satu doang namanya wajibul wujud, ya sudah. Wong aslinya juga memang satu doang wajibul wujud. Kalau wajib wujud itu berarti ya wajib kidam, gitu dong. Kalau wajib wujud berarti wajib bako. Kalau wajib wujud berarti wajib mukhalafah. Kalau wajib kidam wujud berarti wajib qiyamu binafsi, gitu loh. Masa ada wajib wujud tapi dua? Mungkin enggak? Ini wajib wujud, ini wajib wujud, dua mungkin. Lah tanyanya wujudnya duluan mana begitu mesti? Masa ada wajib wujud tapi dua? Masa ada wajib? Kamu tanyanya yang duluan wujud yang mana? Oh yang ini, yang ini berarti bukan wajibul wujud. Masa ada wajibul wujud? Jadi wajibul wujud ya mesti wadaniyah, gitu mestinya dong. Jadi satu aja cuma jelas, cuman karena khawatirnya ulama bodohnya tentang ilmu ini, maka diperjelas, gitu loh. Lah iya baru bisa. Nanti mau pakai apa aja bisa, karena itu saling berkaitan, gitu loh. Kalau wajib ini ya mesti wajib ini nggak bisa dipisahkan. Karena ini sifat yang menunjukkan saling kelaziman, gitu loh. Kudrat ya mesti wajib irodat, irodat mesti ilmu, ilmu mesti hayat, bisa. Ya nggak mungkin ada kudratnya nggak ada irodahnya, gimana mau bikin? Ada kudrat irodat tapi nggak ilmu, beb, lah gimana caranya bikin? Mau nggak ngerti. Ada kudrat tapi nggak hayat, beb, ya nggak bisa. Ini kelaziman yang nggak bisa saling dipisahkan. Itu akal menemukannya dari syariat demikian. Jadi jangan nuntut mana tulisannya Quran Allah wajib 20 atau hadis mana Allah wajib 20. Nggak ada bro, nggak ada. Waktu ini bid'ah dilarang, ada nggak larangannya? Minta ini hadisnya dilarang menetapkan Allah bersifat dengan 20. Ada nggak larangannya? Ada. Nah kalau enggak kok ente ikut ngelarang gimana? Ente nabi baru ya? Kita tanyain. Oh jadi ngelarang begitu. Dilarang menetapkan Tuhan sifatnya 20. Ada hadisnya, gua berhenti dah. Ada nggak? Nggak ada lagi, mau nggak ada kok ente ngelarang-larang gimana? Oh, yang perintahin juga nggak ada. Kalau yang perintahin nggak ada, yang ngelarang nggak ada, berarti boleh saja. Gitu mestinya dong. Kayak zikir Allah, boleh nggak? Wahabi nggak boleh. Mu'tazilah nggak boleh. Mana hadisnya? Ada nggak? Nabi mengatakan zikir Allah. Nggak ada. Jadi nggak boleh. Tanya ada larangannya enggak? Dilarang zikir Allah. Ada enggak? Ini berarti boleh saja. Kok jadi gimana sih? Kan sudah ada hadisnya tuh, zikir ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau la haula. Itu yang langsung disebutkan Nabi. Lah zikir kan banyak. Kalau saya zikir dengan yang lain boleh enggak? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Dilarang, haram. Kalau haram mana larangannya? Begitu ceritanya, jangan usah ribut. Perintahnya berarti dianggapnya larangan. Lah iya kalau enggak ada perintah dianggapnya dilarang, kan repot. Bisa jadi khawarij kalau begitu. Kalau di hadisnya ada perintah makan berarti dilarang makan. Nah, berapa juga kan lo? Untung ada kulu wasyrabu, untung ada itu kulu wasyrabu. Nanti boleh makan, nanti silakan makan, silakan minum, walatus rifu. Yang penting jangan
kelebihan, untung ente ada tulisannya. Kalau nggak ada, nggak dilarang dong makan berarti. Jadi bagi mereka yang nggak ada perintahnya dianggap nggak boleh ya, kalau mestinya begini, kalau nggak ada perintahnya tapi ada larangannya saya tinggalkan, gitu dong. Hah? Coba hadirkan, gitu dong. Tidurlah kamu sekalian. Nggak ada ya? Itu orang-orang yang terpaku sama tulisan itu begitu. Nah, ahli sunnah nggak begitu. Ahli sunnah memutuskan hukum itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas gitu. Hingga kita ini luas dalam mutusin hukum, nggak kaku gitu loh. Maulid bid'ah, nggak ada perintahnya, ada nggak larangannya, gitu dong mestinya. Manaqib bid'ah, Quran isinya manaqib. Lu nggak bid'ah Quran sekalian. Manaqib Nabi Adam, manaqib Siti Maryam, manaqib Nabi Isa, ada nggak? Ada. Lu nggak ngomong bid'ah Quran, bid'ah nih. Oh, manaqib Abdul Qadir bid'ah. Manaqib Nabi Yusuf nggak bid'ah. Di Quran Nabi Yusuf jelas dari mulai lahir diceritain sampai jadi Nabi, diceritakan sampai kawin punya anak diceritain di situ. Jadi sesuatu yang pengambilan hukumnya itu tergantung pada teks, mesti nggak akan bisa mutusin sesuatu dengan baik, gitu loh. Makanya ulama ahli sunnah sepakat untuk menetapkan hukum itu pakainya 4. Kalau di Quran nggak ada, kita cari di hadis. Di hadis nggak ada, ulama bikin keputusan. Kok ulama nggak ada yang mutusin, pakai qiyas. Qiyas itu apa? Mengambil hukum yang sudah ada dipakai ke hukum yang lain, gitu, dikiaskan, gitu loh. Oh, perbuatan ini sama dengan ini hingga hukumnya disamakan, gitu loh maksudnya, namanya qiyas. Nah, kalau nggak begitu terpaku tulisan nanti nggak berjalan semuanya. Ya, jadi kita hari ini ngaji wajibnya 20 sifat itu dengan dalil akli dan nakli yang sudah disusun oleh para ulama, sebagaimana pula para ulama menyusun tentang hukum-hukum fikih. Rukun wudu di Quran berapa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiq, terus wa arjulakum ilal kafain, terus basuh ini dong, apa, rambut dong. Iya, berarti berapa? 4. Di Quran 4 nih. Kalau saya kaki dulu boleh nggak? Larangannya mana? Kalau saya rambut dulu boleh nggak? Hah? Nggak boleh, larangannya mana? Larangannya mana? Imam Syafi'i menetapkan, oh enggak 4 doang, tapi 6. Pertamanya apa? Niat. Quran ada? Enggak ada. Yang enggak dalam tartib. Diputuskan tuh. Dari mana ngambilnya? Ya dari hukum yang lain dikiaskan, gitu loh. Oh, ini kalau enggak pakai tartib enggak bisa nih, ntar main celok nih. Ntar bisa kaki dulu,
terus baru muka, baru nggak bisa. Terus harus diawali pakai niat. Itu ulama yang bikin tuh. Di Quran aja 4 doang. Basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu sampai siku, terus kepala kamu, kemudian kaki sampai mata kaki kamu. 4 Quran tuh. Nah pertanyaannya, kalau saya muka dulu terus kaki boleh nggak? Nggak boleh, larangannya mana? Kan yang penting dibasuh, nggak ada urutkanlah basuhan, ada perintahnya gitu? Nggak ada. Kok jadi larang-larang saya gimana sih? Hah? Yang mewajibkan mana? Memang itu hanya nyebutin doang, bukan mewajibkan. Lah, Imam Syafi'i ngambil kias, gitu loh, dikiaskan dengan hukum yang lain. Oh, ini harus tartib, gitu. Jadi hukum itu jangan terpaku sama tulisan. Kalau terpaku tulisan, nanti kayak anak-anak. Orang Badui di zaman Nabi masuk masjid. Badui nih, tahu Badui? Siapa? Orang Udik sono, gunung, yang tidurnya matai onta di sono di gunung. Masuk masjidnya Nabi, cari pojokan kencing di dalam masjid. Sahabat udah nyabut pedang mau dibuacok aja. Tar dulu kata Nabi, jangan begitu. Itu di pojok kencing, harus ini masjid. Gimana coba? Dipanggil, sini ente, ditarik sahabat. Kenapa kencing di sini? Dimuter. Gak ada tulisannya, dilarang tuh. Gimana coba? Emang nggak boleh di sini? Nggak boleh, dia muter. Gak ada tulisannya, nggak ada tulisannya. Kan begitu saja. Kan itu ada akalnya gitu loh maksudnya. Ini masjid, masuknya aja suruh cuci kaki biar suci, nggak boleh. Kok kencing malah gimana sih? Itu jangan terpaku sama tulisan itu begitu. Kalau pakai tulisan lu jadi badui aja sono. Semuanya harus pakai tulisan. Di masjid rokok, mau nggak ada tulisannya, kan repot. Colok matanya harusnya begitu. Jadi kalau nggak ada tulisannya, nggak apa-apa, gitu loh maksudnya. Jadi harus kalau ada tulisan baru kita kerjakan. Kalau enggak, ini kan repot. Itu orang-orang mereka begitu, semuanya tergantung sama tulisan. Hah? Taruh amro ini jadi kayak terpaku harus tulisan ya. Taraktu apa? Amro ini apa aja? Hadisnya sahih. Kata siapa? Ya, ceramah. Coba tanyain. Di mana adanya hadis itu? Beneran. Itu yang banyak dituliskan hadis itu, taraktumu fikum amro ini, itu kitabullah wa itroti ahli baiti. Itu begitu mestinya. Lah orang nggak senang sama habaib mereka. Habaibnya nggak dibawa, diganti pakai sunnah. Tanya yang kuat hadis dari beberapa imam, yang mana hadisnya? Tanyain. Kenapa yang ente bawa? Yang satu yang nggak kuat, yang lain karena nggak senang sama habaib. Emangnya hubungannya apa Habib sama sunnah? Kuat mana? Kuat Habib. Kenapa? Karena Habib ini prakteknya sunnah gitu. Gitu dong mestinya. Lah mereka nggak mau. Maka pinggirin hadisnya nih. Cari hadis lain yang cocok sama
Gitu loh. Jadi orang kalau sudah nggak senang itu ada aja dicari kesalahannya, sono ditinggali sini. Ya, jadi hari ini kita ngaji tentang wajibnya kita akan mengenal sifat Allah, jumlahnya ada 20, tidak boleh kurang. Ini pendapat Imam As-Sanusi, kalau kurang maka tidak disebut Tuhan. Insya Allah kita akan mulai masuk besok sifat wujud, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna la lagha ashrafna fatub wa amini ra'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina halali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Allah bi kulli zuli salam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.